Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa mengikuti kuliah online. Akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini materi tentang putusnya perkawinan dan akibat hukumnya. Jadi putusnya perkawinan dan akibat hukumnya. Nanti dasar hukumnya adalah Pasal 38 sampai 41 Undang-Undang 174. Ada perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian pasal 14 sampai dengan pasal 36 PP 9 tahun 1975. Di dalam KUH Perdata juga diatur dalam pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Juga nanti bisa kita lihat juga di dalam kompilasi hukum Islam, ya, khususnya pasal 113 sampai dengan pasal 128. Namun demikian nanti ini akan saya rangkumkan saja. Prinsipnya begini, putusnya perkawinan itu bisa disebabkan karena satu, kematian, yang kedua karena perceraian, yang ketiga karena putusan pengadilan. Kalau putusan perkawinan karena kematian jelas, dengan meninggalnya seseorang, suami atau istri, maka perkawinan menjadi putus. Diputus. Kemudian kalau putusnya perkawinan karena putusan pengadilan, itu bisa mungkin karena pembatalan perkawinan, ya kan, artinya perkawinan dibatalkan, yang tentu nanti punya akibat hukum, ya, akibat hukumnya. Dan putusnya perkawinan karena perceraian. Ini yang akan saya ulas nanti tentang putusnya perkawinan karena perceraian. Ya, perceraian. Di dalam undang-undang, prinsipnya memang dalam pertemuan sebelumnya, pernikahan itu adalah ikatan lahir batin, ya, maksudnya untuk selamanya lah, sampai meninggal dunia, ya, artinya sampai dengan putusnya perkawinan itu sendiri. Namun demikian, dalam undang-undang kita itu memberikan tempat atau memberikan sarana apabila suatu perkawinan itu sudah tidak dapat dipertahankan, maka bisa jadi seseorang, suami atau istri, bisa mengajukan yang namanya perceraian. Kalau suami yang mengajukan nanti sering kita dengar namanya permohonan mengucapkan ikrar talak atau cerai talak, katakanlah begitu, ya. Sementara kalau istri yang mengajukan sering kita dengar dengan cerai gugat atau gugatan perceraian. Kalau dalam istilah hukum gugatan perceraian. Cuman yang sering kita dengar itu adalah cerai gugat. Kalau orang Jawa bilang rapak lah. Artinya yang mengajukan perceraian itu adalah dari pihak istri, ya, istri. Jadi prinsipnya antara suami istri bisa sama-sama mengajukan permohonan perceraian apabila memang rumah tangga itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Adapun alasan perceraian itu diatur di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Di situ ada 6 alasan, ya, yang dapat dijadikan sebagai dasar argumentasi seseorang mengajukan perceraian. Yang pertama, salah satu pihak, ya, berbuat zina atau pemabuk, pejudi, ya, dan sebagainya yang sulit disembuhkan atau sukar disembuhkan. Misalnya salah satu pihak zina, ya, atau dia suka melakukan mabuk-mabukan, ya, maka bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan perceraian. Maksudnya ini adalah alasan yang oleh hukum itu bisa diterima, maksudnya, ya. Kemudian yang kedua,
Alasan yang kedua, salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang sah, atau karena di luar kemampuannya, atau hal lain yang di luar kemampuannya. Maksudnya suami istri yang laki atau suaminya, atau istrinya pergi tanpa pamit, tanpa alasan, ya kan, itu dapat dijadikan sebagai dasar. Tapi kalau perginya misalkan menjadi TKI, bekerja di Malaysia atau bekerja di mana, ya kan, sebagai tenaga kerja, dia izin ya tidak bisa. Ya karena kan tentu nafkah juga masih berjalan kan. Jadi kalau perginya izin, ya sesuatu hal bekerja itu tidak dapat dijadikan alasan untuk katakanlah mengajukan perceraian. Yang ketiga, ya, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung, ya maksudnya setelah pernikahan kena kasus apa, narkoba, bapak dipenjara 5 tahun, itu dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian. Ya terkesan tidak humanis, terkesan tidak berberi kemanusiaan. Ini dalam rangka apa? Untuk memberikan kepastian hukum, menjamin kehidupan rumah tangganya. Jadi prinsipnya di undang-undang membolehkan dengan alasan dipenjara 5 tahun, ya, mendapatkan hukuman di dalam penjara. Atau alasan yang keberapa lagi? 4 sekarang yang keempat. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak yang lain. Misalnya suami mukul, kemudian ataulah melakukan penganiayaan kekejaman terhadap salah satu pihak. Ini sebenarnya tidak hanya KDRT lah kalau dalam undang-undang sekarang itu. Bisa dilakukan oleh suami, bisa juga dilakukan oleh istri. Ya. Dan yang kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit, atau suatu penyakit lah. Akibatnya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Cacat badan atau penyakit yang berakibat terhadap dia tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Yang keenam, yang seringkali dijadikan dasar, antara suami istri terjadi perselisihan, percekcokan, pertengkaran, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga. Kalau sekedar selisih, cekcok biasa. Tetapi yang dimaksud dalam ini adalah perselisihan itu tidak ada harapan untuk rukun kembali. Itu bisa dijadikan sebagai dasar, sebagai dasar. Ini yang diatur dalam peraturan pemerintah, berlaku secara nasional. Memang nanti kalau di dalam hukum Islam, itu ada tambahan, dalam KHI khususnya pasal 116, KHI itu suami melanggar taklek talak, psikotaklik talak, melanggar taklek talak, entah tidak ngasih nafkah, entah apa, kan pada waktu nikah kan mengucapkan taklek talak, lah itu dilanggar. Maka itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk ini khusus yang beragama Islam ya. Yang kedua, peralihan agama, murtad dalam Islam, sehingga karena murtad menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Istilah nikahnya dianggap fasak lah, fasak. Tapi ini yang kedua ini adalah khusus bagi mereka yang beragama Islam. Kalau
yang tidak beragama Islam, maaf, ya tadi mengikuti PP 9 tahun 1975. Nah, tadi saya sampaikan perceraian itu bisa permohonan mengucapkan ikrar talak maksudnya, ikrar talak. Jadi biasanya laki mengajukan untuk diizinkan mengucapkan ikrar talak. Nah, talak ada macam-macam, ada talak roj'i, ada talak bain, ya tergantung nanti putusan daripada majelis hakim. Talak roj'i itu adalah talak 1 atau talak 2 ya, di mana suami berhak untuk rujuk selama masa iddah. Masa iddah itu masa tunggu, ya. Talak roj'i, ya, jatuhkan talak 1 roj'i misalnya, ya, dia masih punya hak untuk rujuk. Ada yang kedua, jenisnya namanya talak bain sugro, ya, talak yang tidak boleh dirujuk, ya, tetapi boleh, tetapi harus ada akad nikah, ya, baru. Jadi boleh rujuk tapi dengan akad nikah. Tadi kan hanya rujuk saja langsung bisa, ya, dengan bekas suami atau bekas istrinya, ya, meskipun dalam masa iddah. Nah, sehingga talak ini memang harus ada pernikahan. Ada lagi nama talak bain tapi kubro. Nah, ini harus istilahnya itu bekas istri atau istri itu harus istilahnya itu sudah pernah menikah dengan orang lain dulu, ya, baru nanti dia bisa melakukan pernikahan. Ini yang sering dijatuhkan, ya, di pengadilan. Ada emang talak sunni, itu talak yang dibolehkan terhadap istri yang sedang masa suci dan tidak dicampuri pada waktu suci tersebut, itu nama talak sunni. Ada juga talak bid'i, talak idniyah yang dilarang, ya, dilarang secara fikih, ya, secara hukum, ya, maksudnya hukum Islam maksud saya, ya, hukum Islam. Ya, yang sering muncul di pengadilan itu ya orang taunya dia sudah dijatuhkan talak, tapi talaknya apa kadang mereka tidak tahu, ya. Itu perceraian yang diajukan berdasarkan permohonan suami, namanya permohonan mengucapkan ikrar, ya, karena hak talak ada pada suami lah. Sekarang akibatnya Lalu apa akibatnya ketika sudah terjadi perceraian? Ya, perceraian. Akibat yang pertama, baik suami atau istri, berarti bapak atau ibu dari ya kan, tetap berkewajiban untuk memelihara, mendidik anak-anaknya semata-mata untuk kepentingan si anak. Ya. Bila mana terjadi perselisihan tentang penguasaan anak, nanti hakimlah yang akan memutuskan, ya. Misalnya tentang hadonahnya misalnya, nanti hakim memutuskan. Tetapi prinsipnya akibat perceraian kedua orang tuanya itu, orang tua masih punya kewajiban untuk mendidik dan memelihara si anak. Nah, si anak. Yang kedua, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan, pendidikan, ya kan, terhadap si anak tadi itu, ya, meskipun sudah bercerai, ya. Memang bisa jadi kalau bapaknya keberatan, ya, hakim juga boleh katakanlah karena keberatan untuk membiayai anaknya tadi itu, si ibu juga ikut memikul biaya tersebut. Tetapi prinsip dasar yang punya kewajiban itu adalah ayah, ya, ayah. Akibat yang ketiga, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan atau kewajiban terhadap bekas istri.
Ya selama tadi itu ya, ada masa iddah tadi itu ya. Nah, memang kalau di dalam apa namanya KHI ya, kompilasi hukum Islam tentang kewajiban kepada bekas istri tadi itu, nanti bisa dibaca dalam pasal 149 kompilasi hukum Islam ya. Itu suami berhak memberikan mut'ah kepada pihak istri ya. Bisa berupa uang, harta benda, monggo. Tapi mut'ah itu ya untuk menjaga apa ya, karena akibat putusnya kalau orang Jawa tukon tresno ya, semacam tukon tresno itulah. Habis diputuskan mungkin kecewa dan sebagainya, maka harus ada tukonnya ya, orang Jawa bilang begitu ya, mut'ah ya. Termasuk nanti itu juga bisa memberikan nafkah selama masa iddah ya, maskan, kiswah, mau diberi berapa ya sesuai dengan kemampuannya ya, mau dibelikan baju boleh, mau di apa ya, biasanya dalam praktek itu di pengadilan itu nanti akan disesuaikan dengan kemampuannya untuk memberikan uang sebesar berapa per bulan selama 3 bulan biasanya itu, kecuali istri telah dijatuhi talak bain tadi, tidak bisa apa namanya itu rujuk kembali ketika menikah dengan orang lain, atau nusus ya, atau dalam keadaan hamil ya. Ini apa namanya istilahnya adalah pengecualian ya. Kemudian si ayah tetap punya kewajiban untuk memberikan biaya hadonah terhadap anak-anak sampai dengan mencapai dewasa. Biaya pemeliharaannya, meskipun hadonah jatuh ada pada ibu, ayah tetap berkewajiban untuk memberikan tanggung jawabnya, memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ya. Memang suami juga punya hak ya, ketika akibat perkawinan tadi itu, dia haknya apa? Hak untuk merujuk kepada bekas istrinya, yaitu haknya suami. Tentu tadi saya sampaikan, selama dalam jangka waktu atau dalam masa iddah, masa tunggu. Masa iddah itu masa tunggu. Nah, masa tunggu ya kan, bagi siapa ini? Istri ya, istri. Dan istri juga demikian, tidak boleh selama masa tunggu itu menerima pinangan, menerima lamaran atau menerima atau menikah, tidak boleh juga. Ya, jadi harus menyesuaikan itu. Ya. Ya. Berapa jangka waktu masa tunggu itu? Ya. Jika perkawinan itu putus karena kematian, ya. Walaupun itu qabla dukhul, ya, belum pernah kumpul, masa tunggu ditetapkan 130 hari. Ya, ini sabda undang-undang ya. Kemudian kalau putus karena perkawinan, kalau dalam Islam namanya 3 kali suci, ya undang-undang menyebutkan itu 90 hari jangka waktu masa tunggu, ya, masa tunggu. Ini kalau putus karena perceraian, ya, perceraian. Kemudian kalau itu istri dalam masa kehamilan, maka waktu tunggu sampai ia melahirkan, ya, sampai ia melahirkan, itu waktu tunggunya, ya, ya. Karena waktu tunggu ini adalah itu ditentukan undang-undang, ya, maka wajib diikuti, ya, wajib diikuti. Jangan sampai nanti itu tidak itu undang-undang, bahkan termasuk ketika perkawinan putus karena kematian sama, kalau dia dalam keadaan hamil juga nanti juga waktu tunggunya sampai dia melahirkan. Nanti bisa dibaca dalam pasal 153 KHI maksud saya, ayat 2, ya, ayat 2. Nah, kemudian tidak ada waktu tunggu
bagi yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda dan bekas suaminya itu qabla dukhul, tidak pernah kumpul. Misalnya, kan ada toh, jadi habis menikah, belum ada sehari, terus pulang ke rumah masing-masing, tidak pernah kumpul. Nah itu maka tidak perlu waktu tunggu. Karena qabla dukhul, belum pernah melakukan hubungan suami istri. Ya. Nah, kapan dihitungnya waktu tunggu? Dihitung waktu tunggu adalah sejak dijatuhkan putusan oleh pengadilan. Punya kekuatan hukum tetap. Ingat ya, BHT. Misalnya ini dijatuhkan, nanti 14 hari kemudian tidak ada upaya hukum misalnya, maka itu sudah punya kekuatan hukum tetap. Nah, sejak itu maka dihitung waktu tunggunya. Ya, waktu tunggunya. Untuk waktu tunggu bagi istri yang itu dalam keadaan tidak suci, haid, ya, haid. Ini sama, menunggu selesai 3 kali suci, ya, 3 kali suci. Ya kalau bagi wanita yang pernah haid kemudian bukan menyusui, maka iddahnya selama 1 tahun, ya. Tetapi dalam jangka waktu 1 tahun itu kembali haid lagi ya 3 kali suci. Jadi cara menghitungnya dengan cara tadi itu, dalam keadaan suci apa tidak suci, ya. Nanti baru dihitung, ya. Nah, ini saya tambahkan bahwa putusnya perceraian, ya, perceraian ini di samping tadi ada terhadap anak-anak, kemudian ada mut'ah tadi, juga terhadap harta bersama. Ya, maksudnya harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta yang diperoleh selama perkawinan itu masuk kategori harta bersama. Sehingga harta bersama nanti ini juga harus dibagi 2, untuk suami, untuk istri, kan begitu. Jadi kalau yang untuk anak, jelas tadi orang tua wajib menjamin, ya kan, hadonah terhadap anak-anaknya, ya kan, memelihara dari pihak ayah, ya. Nanti kalau dalam undang-undang sudah disebutkan sebenarnya, atau dalam hadonah tadi, ya, misalnya ibu tidak sanggup, ya, untuk memelihara si anak, bisa jadi jatuh ke ayah, ya. Ya, namun demikian kalau anaknya itu katakanlah mumayyiz, dalam undang-undang disebut 12 tahun, ya, 12 tahun dalam kompilasi, maksudnya saya ikut kompilasi saja untuk memudahkan kepastian, untuk memudahkan lah. Sekitar 12 tahun, maka anak nanti bisa dipersilakan untuk memilih apakah milih ikut ayah atau bisa dia memilih ikut ibu, ya. Jadi itu yang nanti akan menjadi dasar bagi hakim di dalam memberikan putusan, ya, putusan. Ya. Meskipun semua tadi saya sampaikan, meskipun semua biaya hadonah untuk anak itu menjadi tanggung jawab ayah sampai dewasa. Sampai dewasa itu berapa, ya? 21 tahun kalau undang-undang menyebutkan, ya. Jadi sampai dewasa sampai 21 tahun, ya. Tahun. Ini yang nanti perlu dipahami. Nah, kalau memang terjadi perselisihan antara ayah atau ibu tadi, ya memang nanti hakimlah yang akan memutuskan ini hak asuh ada pada ayah atau ada pada ibu, ya. Nah, tentang jumlahnya berapa itu sesuai dengan kemampuan. Kalau memang ayah yang punya kemampuan banyak, ya diberikan banyak. Kalau sedikit ada kemampuan sedikit, ya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan tentang putusnya perkawinan dan akibat hukumnya. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.